Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Dan kesempatan ini tidak henti-hentinya nih saya membahas tentang sholawat. Dan pada beberapa hari yang lalu ada seorang teman saya itu bertanya, "Bu, ibu kan membahas riyadhah sholawat ya. Terus kok kenapa sih saya itu sudah bersolawat, tapi kok jodoh saya belum datang-datang?" Nah, ini yang akan saya bahas. Makanya, stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Oke? Pertanyaan seperti itu mungkin memang wajar ya. Sudah berdoa, sudah bersolawat, tapi kok belum datang juga sih jodohnya. Sudah bersolawat, sudah berdoa, tapi kok hajatnya belum terkabul sih, hutangnya kok belum lunas, kok keinginan saya belum terwujud. Itu sih wajar-wajar aja ya, pertanyaan itu datang di benak kita. Nah, teman-teman, jadi ternyata ini berhubungan dengan the power of yakin. Jadi kita itu harus yakin dulu nih, bahwa memang apa yang kita minta itu sudah OTW loh ke dalam hidup kita. Kita bayangkan saja kita pesan barang di online, dan tentu itu memerlukan proses ya, perlu di packing, perlu dikasih alamat, perlu beberapa hari untuk sampai kepada tujuan. Nah, itu pun seperti doa, halnya seperti doa teman-teman. Jadi pada saat kita berdoa itu ya ada prosesnya. Proses yang kita lalui ya kita harus bersabar ya, tidak ada yang instan loh. Mie aja kan harus diproses dulu kan, direbus dulu, dimasukin bumbu dulu. Begitupun dengan doa teman-teman. Jadi memang harus sabar, nikmatin aja prosesnya. Mungkin Allah ingin doa kita itu banyak. Jadi maksudnya itu ya doanya memang belum nyampe ke kita, belum kita rasain nih keinginan kita. Tapi mungkin Allah itu ingin kita lebih rajin lagi salawatnya, Allah ingin kita lebih dekat lagi dengan hambanya. Jadi kita itu memang perlu yang namanya sabar dan yakin teman-teman. Yakin aja pasti kok gitu. Nah, selain dari itu ada beberapa tips agar kita itu selalu yakin terhadap apa yang kita minta, apa yang kita doakan teman-teman. Makanya itu langsung aja ya ke teman-teman. Yang pertama, ini mungkin klise ya teman-teman, pernah teman-teman dengar atau sering mendengar, atau beberapa konten saya itu menerangkan memang hal ini tuh yakin kok kalau kita menerapkan hal ini, doa kita itu pasti sampai sama Allah, pasti mudah diijabah. Yaitu yang pertama adalah taubat teman-teman. Tobat yang bagaimana? Itu tobatan nasuha. Tobatnya itu ya jangan setengah-setengah. Hari ini bertobat, besok ya gitu lagi. Hari ini kita menyesal, besok melakukan hal yang sama lagi. Memang gak gampang ya menghindari hal-hal yang biasa kita lakukan, tapi coba kalau kita niatnya kuat, niatnya itu mantap di pikiran kita tuh, kita tidak ingin melakukan hal yang sama berulang-ulang, apalagi itu hal yang tidak baik teman-teman. Nah, jadi yang pertama memang itu, jaga perilaku kita, hindari hal-hal yang Allah tidak suka. Dan yang kedua teman-teman adalah bersyukur. Jadi sebelum kita itu berdoa, kita yakin pasti Allah itu kan mendengarkan doa kita ya teman-teman. Nah, sebelum berdoa, kita itu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan sama kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan sama kita. Baik itu fisik, baik itu materi, baik itu kesehatan. Jadi kita pintar-pintar mencari hal-hal yang membuat kita itu merasa alhamdulillah ya, kita itu diberikan nikmat yang begitu banyak gitu. Di luar sana mungkin ada orang yang ingin seperti pekerjaan yang kita lakukan atau keadaan yang saat ini kita rasakan. Jadi memang kalau dalam duniawi kita itu boleh kok
lihat ke bawah. Jadi lihatlah ke bawah, di bawah kita itu banyak loh orang yang masih belum punya tempat tinggal, orang yang masih belum memiliki pekerjaan yang diinginkan atau hal yang lainnya. Jadi bersyukur. Kadang kita itu merasa pulang kerja capek, ya Allah capek banget bekerja, pulang pagi, datang pagi, pulang malam. Tapi pas lihat di jalan tuh ya, ada seorang bapak-bapak yang sudah tua, kemudian beliau kehujanan, membawa barang dagangannya, membawa jualan asongan seperti itu. Subhanallah, hati itu terenyuh ya. Ya Allah, kok saya sempat-sempatnya sih mengeluh ini itu, padahal di luaran sana masih banyak loh yang di bawah kita, masih banyak loh orang yang berjalan kaki berkilo-kilometer untuk menjual dagangannya, kadang laku kadang tidak laku gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu ya patut kita syukuri teman-teman. Dan yang ketiga adalah, nah teman-teman, yang ketiga itu memang perbanyak istighfar. Tadi selain bertobat ya, dan ini amalan yang memang mudah tapi kadang lupa dalam mengamalkannya, yaitu perbanyak istighfar. Dimanapun, kapanpun, istighfar itu memang jalan kita itu dekat sama Allah, jalan kita itu dihapuskan dosa-dosanya. Dan kalau kita sudah bersih, hati kita sudah bersih, tidak iri, tidak dengki, dan pikiran kita sudah positive thinking, pasti semua yang kita pengen itu sedang OTW nih di hidup kita gitu. Dan kita sudah bersih dengan dosa. Memang kalau berhubungan dengan dosa itu tidak mudah ya teman-teman, banyak sekali godaannya. Terutama kalau perempuan itu lisan ya. Yang saya rasakan itu kalau udah kumpul, tahu nggak sih si A bla 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 bla, oh masa sih, lanjutlah, dan tanpa tidak disadari itu ada membicarakan orang lain gitu kan, gibah. Dan ya memang astagfirullah ya, memang itulah. Jadi coba kita hindari yang namanya dosa, walaupun itu tidak mudah, tapi ya diusahakan hindari hal-hal yang membuat Allah tidak suka. Jadi hindari atau jauhi larangannya dan lakukan hal-hal yang Allah sukai, seperti sholat tepat waktu, kemudian bersolawat, kemudian berpuasa. Nah, ada cerita tentang sahabat Nabi teman-teman. Jadi ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana sih cara melihat orang itu ahli surga atau bukan? Kemudian Rasulullah menjawab, coba kamu menginap di rumahnya 3 hari. Kemudian sahabat tersebut menginap di salah satu tetangganya. Nah, tetangganya kemudian diperhatikanlah, sholatnya biasa aja, sholat sunatnya juga biasa aja, nggak banyak-banyak, istighfarnya juga biasa aja. Tapi ada yang satu berbeda dari yang lainnya. Orang yang perempuan tersebut itu tidak membicarakan orang lain. Jadi apabila ada orang lain yang membicarakan tetangganya, dia menghindar. Jadi memang itu ya teman-teman, ucapan itu harus kita jaga. Pikiran, ucapan, dan perbuatan memang harus kita jaga teman-teman. Jangan sampai apalagi menyakiti hati orang lain, apalagi merugikan orang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya sih saya bukan mengajarkan ya teman-teman, tapi mengingatkan pada diri saya sendiri bahwa memang menghindari dosa itu tidaklah mudah, tidaklah semudah yang saya bicarakan, tapi intinya niat sih ya teman-teman. Kita mau nggak sih berubah? Kita mau nggak sih lebih baik daripada hari kemarin? Kita mau nggak sih mengikuti ajarannya Allah yang itu pasti
Allah itu tidak akan menyanyiakan hambanya yang memang taat padanya. Kalau Allah itu melarang, pasti itu ada madaratnya gitu teman-teman. Jadi intinya adalah ya yakin bahwa itu akan datang kok ke diri kita, tinggal kitanya aja nih, saya mau nggak nerima, saya mau nggak sih positive thinking, saya mau nggak usaha atau gerak melakukan hal yang memang dekat ke dalam tujuan kita. Kalau kita ingin jodoh, ya kita perbaiki dong diri kita gitu kan, perbaiki dari penampilan, perbaiki dari segi ibadah, kemudian hatinya memang niatnya baik untuk beribadah, menikah untuk beribadah dan bukan untuk yang lain gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi cari jodoh, semangat ya. Jadi kalau kita sudah baik, insya Allah kok Allah akan memberikan jodoh yang terbaik. Jangan galau-galau kalau misalnya yang kemarin itu memang belum jodohnya, yakin kok pasti Allah itu menyiapkan jodoh yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Intinya husnuzon aja, yakin aja. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan sharing ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.